Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan kitab Hirasatut Tauhid oleh Samahatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas Ar-Risalatul Tsalitsah, risalah yang ketiga, yaitu fi hukmit ta'abbud bil auradi al bid'iyyati wasyirkiyah, tentang hukum beribadah kepada Allah dengan wirid-wirid yang bid'ah atau wirid-wirid yang syirik, sampai pada ucapan beliau mengatakan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini beliau menyebutkan tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya hati kita tatkala beribadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Wajib hati kita ketika beribadah harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemarin beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, diantaranya surah An-Nisa ayat 36 dan juga surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, dan hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sekarang hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa kepada tandingan-tandingan Allah, maka dia akan masuk neraka. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa pelaku kesyirikan dia tempatnya di neraka kekal selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, dan juga musyrikin yang berbuat syirik, maka mereka adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Kemudian wafis sahihain, di dalam riwayat sahihain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, min hadithi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu,
Nabi SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, ya, Mu'ad bin Jabal diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah seorang diri, untuk menyampaikan kepada ahlul Yaman tentang tauhid, tentang Islam. Nah, kenapa Nabi mengkhususkan Mu'ad? Karena Mu'ad dipandang oleh Nabi SAW sudah memiliki ilmu yang mumpuni untuk berdakwah. Ini juga merupakan dalil bahwasanya Nabi tidak mengutus sembarang orang. Nabi hanya mengutus orang-orang yang memang Nabi tahu bahwasanya dia ini sudah punya cukup bekal ilmu untuk berdakwah. Dan ini bantahan kepada Jama'atut Tabligh, di mana mereka berdakwah tanpa memandang ini orang sudah punya ilmu atau tidak, pokoknya khuruj, pokoknya berdakwah. Naudzubillah. Orang baru taubat, ya, artis baru taubat, penyanyi baru taubat, atau orang kafir baru masuk Islam, ya, seharusnya kewajibannya apa? Belajar. Tapi mereka enggak, dakwah, ya, suruh mengajak orang. Apa yang mau diajarkan? Apa yang mau didakwahkan? Ya, kalau mereka sendiri tidak memahami agama, tidak memiliki ilmu tentang agama. Kalau dikatakan, bukankah Nabi SAW mengatakan, balighu anni walau ayat, ya, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Betul hadisnya, sampaikan dari Nabi meskipun satu ayat. Namun di situ ada makna yang tersembunyi, kata para ulama, ala tariqatin Nabi SAW. Ya, sampaikan dari Nabi meskipun satu ayat, tapi dengan caranya siapa? Dengan caranya Nabi. Bukan bikin metode-metode dakwah seenaknya sendiri, semaunya sendiri, enggak. Tetap harus dengan metode dakwahnya Nabi SAW. Kemudian juga hadis ini bantahan kepada orang-orang yang menolak hadis ahad. Ya, apa itu hadis ahad? Lawannya mutawatir. Ya, maksudnya hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan, ada khilaf di antara para ulama ahli hadis, yang paling minim diriwayatkan kurang dari 3 orang, ya, 3 orang ke bawah, yaitu disebut hadis ahad. Adapun hadis mutawatir ini banyak yang meriwayatkan, banyak jalur yang meriwayatkan, sehingga kedudukan hadisnya itu dianggap kuat, karena tidak mungkin orang sebanyak itu sepakat berdusta. Ya, beda kalau yang meriwayatkan cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, maka mungkin mereka sepakat untuk berdusta, maka hadisnya tidak digunakan, kata mereka, ditolak. Maka dibantah oleh para ulama, diantaranya dengan dalil ini. Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal berapa? Sendirian, ya, sendirian, untuk menegakkan hujjah, untuk berdakwah kepada mereka, menyampaikan hadis Nabi SAW seorang diri. Ya, ini hadis ahad. Demikian juga bantahan berikutnya, bahwasanya kalau yang menyampaikan itu adalah para sahabat, seorang sahabat, meskipun itu 1 orang, maka sahabat ini kedudukannya itu adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah. Nggak mungkin mereka berdusta atas nama Nabi SAW. Makanya ulama ahli hadis ketika mengkritik para perawi-perawi hadis, itu kritikannya hanya sampai pada level tabi'in. Ya, kritikannya hanya sampai level tabi'in. Kan biasanya para ulama hadis mengkritik, ini perawi ini fulan bin fulan, dia ini thiqah, ya, jujur, terpercaya. Fulan bin fulan ini kadzab, pendusta. Ya, fulan bin fulan ini su'ul hifdz, hafalannya jelek. Nah, penilaian-penilaian seperti ini itu hanya terjadi pada level-level yang di bawahnya sahabat. Adapun para sahabat, kalau sudah sampai pada tingkatan para sahabat, maka tidak ada penilaian, karena mereka sudah pasti apa? Jujur. Ya, mereka sudah pasti adil, mereka sudah pasti amanah. Maka sehingga ketika sahabat, meskipun seorang diri meriwayatkan hadis, statusnya hadis ahad, sepanjang itu sahih, maka diterima oleh ahlus sunnah. Ya, bisa dijadikan sebagai dasar hukum atau dasar akidah.
meskipun seorang atau satu saja yang meriwayatkannya. Ya, seperti Umar ketika meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat, itu cuma Umar ibnu Khattab yang meriwayatkan. Ya, tidak ada sahabat yang lain, hanya Umar ibnu Khattab yang meriwayatkan. Itu namanya hadis ahad. Maka bisa diterima. Ya, karena para sahabat semuanya apa? Jujur, semuanya amanah. Nah, ahlul bid'ah mereka mengatakan hadis ahad itu hanya bisa digunakan dalam masalah-masalah ahkam, dalam masalah hukum. Tapi kalau dalam masalah akidah, maka nggak boleh pakai hadis ahad, kata mereka. Harus pakai hadis mutawatir. Nah, ini dibantah diantaranya oleh Syekh Abdul Aziz Saroyis dan juga para ulama-ulama sebelumnya. Kalau dikatakan hadis ahad itu hanya digunakan untuk masalah-masalah hukum, yakni sholat, puasa, gitu loh. Dan hadis ahad gak bisa digunakan dalam masalah-masalah akidah, maka jawabannya adalah yang meriwayatkan masalah hukum itu juga orang-orang yang sama dengan yang meriwayatkan masalah akidah. Paham ya maksudnya ya? Wonge podo. Kenapa yang satu dipercaya, yang satu tidak dipercaya? Kemudian yang kedua juga, ketika Anda tidak mengambil hadis ahad sebagai landasan akidah, berarti di situ ada tuduhan, meskipun nggak secara langsung. Ya, ada tuduhan bahwasanya sahabat itu berdusta. Ya kan? Ada, bukan tuduhan, apa namanya? Dugaan. Kenapa kok nggak mau mengimani hadis ini? Iya, karena itu hadis ahad. Nah, itu ada dalam kurung, ojo-ojo sahabat apa? Berdusta. Tuh. Jangan-jangan sahabat berdusta. Ada dalam kurungnya itu, saking nggak diucapkan sama mereka. Kemudian yang ketiga bantahannya adalah hadis-hadis tentang masalah hukum itu juga pasti ada kandungan akidahnya di dalam itu. Contoh, ada sabda Nabi SAW, raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Tapi ini secara umum berbicara tentang apa? Hukum atau akidah? Tentang hukum. Ya, tentang disyariatkannya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Tapi ternyata di dalamnya ada kandungan akidah. Apa itu? Pahala, iman kepada hari akhir. Ya kan? Ada kandungan akidah, yaitu iman kepada hari akhir, bahwasanya yang dimaksud Nabi lebih baik daripada dunia dan seisinya itu adalah pahala yang Allah siapkan di hari akhir. Nah, ini kalau dipaparkan kepada mereka yang menolak hadis ahad, ayo sing dicupuk sing di. Oh, anak ngambil hukumnya tok, Ustaz. Anak nggak ngambil sisi akidahnya karena dia hadis ahad. Mungkin apa mencela-mencela. Hadisnya satu, tapi kandungannya ada akidah dan hukum. Ya, paham ya jemaah ya? Ya, intinya ahlus sunnah kalau itu sahih maka diterima. Mau ahad mau mutawatir diimani nggak sama ahlus sunnah? Diimani. Ahad sama mutawatir ini cuman berbicara tentang jumlah perawi yang meriwayatkan hadis itu, tidak berbicara tentang apakah ini sahih atau dhaif. Ya, sahih atau dhaif tidak ditentukan dengan dia jumlahnya berapa perawinya, enggak. Tapi ditentukan dari tadi keterputusan sanad. Ya, apakah nyambung antara perawi yang ini dengan perawi yang satunya? Ya, apakah memang pernah bertemu antara perawi yang ini dengan perawi yang satunya dan pernah berguru mengambil hadis atau tidak? Itu yang menyebabkan status hadisnya dhaif atau sahih. Bukan dilihat dari jumlahnya, tidak. Betul, kalau mutawatir, kalau dikatakan ini lebih kuat, ya istilahnya apa ya? Ya lebih menegaskan saja daripada yang ahad. Tapi bukan berarti yang ahad itu kemudian ditolak, enggak. Baik, kembali ke sini. Nabi ketika mengutus Mu'ad ke Yaman, ya Yaman ketika itu ahlul kitab. Ya, karena Yaman ketika itu masuk wilayah kerajaan apa?
Di zaman Nabi, Yaman itu masuk wilayah kerajaannya siapa? Masa Romawi? Enggak. Masuk Habasyah. Ya kan? Masuk Habasyah. Ingat kisah tentang Abroha? Abroha ketika sebelum mengirimkan atau sebelum pergi ke Mekah untuk mau menghancurkan Ka'bah, itu pemicunya apa gara-garanya? Kenapa kok Abroha itu pengen banget menghancurkan Ka'bah itu? Apa itu? Kalah saingan dengan apanya? Di mana itu tempat ibadahnya? Yaman. Iya, di Yaman. Ketika itu masuk wilayah Habasyah karena Abroha ini gubernurnya Yaman. Ya, kalau rajanya Najasyi ada di Ethiopia. Ini di Yaman. Di Abroha punya, di situ panjang kisahnya di sini. Hanya cerita sirah. Tapi paham ya, pernah dengar ya kisahnya ya? Ya. Baik, kata Nabi, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi kaum yang merupakan ahlul kitab. Nah, ini di briefing sama Nabi. Orang yang akan kau dakwahi itu modelnya adalah ahlul kitab, supaya Mu'ad bin Jabal itu sinau, belajar tentang syubhat-syubhatnya, mempersiapkan ya bantahan-bantahan terhadap mereka supaya dipelajari. Nah, ini juga diambil pelajaran dari para ulama. Seorang ketika dia ingin berdakwah, maka dia harus tahu medan dakwah orang yang akan dia dakwahi itu tipikalnya seperti apa, untuk kemudian dia mencocokkan, menyesuaikan ya dengan tipikal atau dengan ya kondisi jamaahnya tersebut. Ya, jangan kemudian jamaah ya istilahnya sudah apa ya, sudah tua renta, ya sudah sepuh, ya diberikan pembahasan-pembahasan yang ya bukan nggak penting ya. Semua bagian dari agama penting, cuman ada yang lebih penting daripada itu. Ya, misalnya dikasih pembahasan-pembahasan tentang poligami. Oh iya benar. Kasih pembahasan tentang hukum berkaitan dengan poligami gitu misalnya. Ini orang sudah umur 70, 80 gitu kan. Sudah mau apa istilahnya? Sudah mempersiapkan kematian gitu. Ya sudah nggak ada hasrat lagi, sudah mau poligami apa, sudah nggak ada hasrat. Ya. Maka demikian juga dengan mungkin panitianya yang mau ngundang kajian, itu nggak apa-apa. Mengatakan kepada ustadznya bahwasanya jamaah kita ini adalah kondisinya begini. Ya, nanti biar ustadznya yang mengatur ya temanya atau mengatur materinya. Ya, yang penting diberitahukan ustadz tersebut untuk mempersiapkan diri. Ya, kita juga kadang dikasih tahu sama panitianya, ustadz, ini kajiannya nanti yang hadir adalah dosen-dosen ya, sama kalangan-kalangan akademis, dosen-dosen umum. Biasanya kalau kajian masuk sesi tanya jawab, pertanyaannya aneh-aneh ya, pasti dibenturkan dengan apa? Dengan akal gitu. Wah repot ini, bahaya. Nah, ini beneran ya, nyampe sana aneh-aneh pertanyaannya itu luar biasa. Nah, salah satunya itu tentang sifat Allah ya, ketika kita katakan bahwa Allah di atas ya, mereka mengatakan kalau Allah di atas, kita di kutub utara, maka atasnya sebelah sana. Tapi kalau yang di kutub utara, atasnya itu sebelah di bawahnya ya. Oh ya, kutub selatan, atasnya itu di bawahnya ya. Tapi semua pertanyaan-pertanyaan tersebut itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah apa? Sudah usang, sudah basi, cuman baru buat kita yang memang belum pernah mempelajarinya. Tapi semua syubhat itu sudah dibantah oleh para ulama ya. Semua antum sebutkan syubhat apa yang baru-baru sudah selesai dibantah oleh para ulama. Cuman kita yang terkadang nggak tahu bantahan tersebut, nggak tahu syubhat tersebut, sehingga itu menjadi hal yang baru. Sama ahli bid'ah juga gitu. Ketika mereka punya syubhat, seakan-akan sudah orang pertama yang ngarang syubhat tersebut. Belum pernah ada orang seperti ini yang mengatakannya. Padahal sudah lawas wesan. Ya, para ulama-ulama sudah membantah syubhat tersebut.
Ada yang sok kalau ini bid'ah, itu bid'ah, semuanya bid'ah. Ya, maka jangan pakai HP, jangan pakai pesawat. Ada orang-orang yang kira-kira apa seakan-akan dirinya baru yang pertama kali bikin syubhat seperti itu. Padahal sudah apa? Basi. Ya, bahasa Surabaya wis mambu. Ya, sudah basi syubhat seperti itu. Tapi kembali ke sini, jadi Nabi memberitahukan bahwa orang yang akan kau dakwai ini modelnya ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Maka hendaklah kau jadikan hal pertama yang kau dakwahkan kepada mereka, yang kau seru mereka adalah syahadat, persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya, ini dalil yang menjadi landasan Ahlus Sunnah dakwah salafiyah untuk memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Ya. Sudah dari zaman ke zaman dakwah salafiyah Ahlus Sunnah cirinya adalah memprioritaskan dakwah kepada tauhid tanpa mengesampingkan masalah-masalah agama yang lain. Tapi skala prioritas tetap menyeru manusia kepada tauhid. Namun sangat disayangkan muncul sebagian orang yang menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah, mengatakan bahwasanya dalil ini itu hanya kalau audiensnya orang yang didakwai adalah orang kafir, bukan orang muslim. Artinya kalau orang muslim sudah nggak usah tauhid terus. Kalau Anda dakwahnya kepada kaum muslimin tauhid terus, maka berarti Anda menganggap bahwa jamaah Anda itu orang apa? Orang musyrik, orang kafir. Ya, berarti Anda khawarij. Sampai ngono sama. Berarti Anda sama saja khawarij, menganggap audiens Anda, menganggap jamaah Anda itu kafir. Karena Anda terus menanamkan kepada mereka tauhid. Mereka sudah paham tentang tauhid. Naudzubillah. Baik, kalaupun dikatakan audiensnya sudah muslim, ya, maka apakah jamin mereka itu paham tauhid dengan benar, atau cuman hanya sebatas tauhid itu hanya sekedar ucapan la ilaha illallah saja? Tauhid hanya sebatas mengakui Allah sebagai Tuhan. Kan itu yang banyak dipahami oleh kaum muslimin. Tauhid hanya sebatas mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak berbicara tentang kepada siapa kau beribadah. Makanya mereka tidak menganggap berdoa kepada kuburan-kuburan keramat, minta kepada wali-wali yang telah mati, mereka tidak menganggap itu sebagai kesyirikan. Sepanjang hati mereka masih mengakui Allah sebagai Tuhan, maka mereka sudah menganggap diri mereka bertauhid. Karena syirik bagi mereka adalah ketika kita mengakui ada pencipta lain, ada Tuhan lain selain Allah. Nah, itu baru syirik. Nah, ini banyak kaum muslimin yang demikian. Masa digembosi dakwah tauhid dengan mengatakan demikian? Ya. Tauhid taruhlah sudah, oh enggak Ustaz, itu kan orang-orang luar sana. Tapi kalau kita yang ngaji sunnah ini mateng wisan tauhidnya, ya Masya Allah. Ya, kita wis hatam kitab tauhid, hatam usul falafah, ya, hatam kasfus syubuhat, hatam qawaid arba, Masya Allah. Sak syarah-syarahnya hatam kabeh. Ya. Taib. Kalau ditanya tauhid siapa yang lebih baik, antum yang katanya hatam kitab-kitab tadi atau para sahabat radhiyallahu taala anhum? Tauhid siapa yang lebih baik? Para sahabat. Namun meskipun para sahabat tauhidnya sudah matang luar biasa, Nabi SAW tetap menggembleng mereka dengan tauhid dan memperingatkan mereka dari syirik. Ya, sebagaimana 5 hari sebelum wafat, ya, Nabi 5 hari sebelum wafat, berarti para sahabat wis matang dong, ya kan? 5 hari sebelum Nabi wafat, para sahabat kondisinya tauhidnya sudah matang atau masih mentah? Matang sudah, digembleng bendino sama Nabi SAW. Itu pun Nabi tetap menyeru mereka kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari syirik. Ada yang tahu apa peringatan Nabi? Lengkapnya? Hah? Nah, mahsan. Nabi mengatakan, ala innaman kana qablakum ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ketahuilah
umat sebelum kalian menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhakum an dzalik. Ketahuilah, jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari hal tersebut. Ini 5 hari sebelum Nabi wafat. Para sahabat yang sudah matang tetap diperingatkan, tetap diwanti-wanti, nggak ada kata paham misalnya, enggak. Bahkan kalau ditanya, antum yang katanya sudah khatam kitab-kitab tadi, tauhid siapa yang lebih baik, antum atau Nabi SAW? Nabi. Nabi pun tetap diperingatkan sama Allah tentang tauhid, ya, disuruh belajar tentang masalah tauhid bahkan. Apa dalilnya? Ya, Nabi disuruh untuk berilmu tentang masalah tauhid. Nabi ini yang disuruh. Enggak, ada kata-kata perintah untuk belajar, mengetahui. Tahu antum ayatnya, yakin ana wis tak sebutno pertama itu antum wis bisa ngelanjutno. Saya tak sebutno pertama itu. Fa'lam Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Surah Muhammad. Fa'lam, kata perintah, berilmulah. Tuh kan? Ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang disuruh. Ya, bahkan Nabi diperingatkan oleh Allah dari kesyirikan. Ya, Allah mengatakan tadi, antum apa? Walaqad terus Naam, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, wahai Muhammad, apabila kau berbuat syirik, maka hangus semua amalanmu dan kau menjadi orang-orang yang merugi. Sekelas nabi saja disuruh untuk mengetahui, berilmu tentang tauhid dan diperingatkan dari syirik. Nah, kok ada orang zaman sekarang sok mengatakan us paham wisan tauhid ini. Iya, gak perlu diulang-ulang terus, tauhid terus, naudzubillah. Ya, ini diantara ciri penyimpangan dalam dakwah, tidak mau memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala bahkan mengatakan dengan kalimat yang sangat menohok sekali kepada dai-dai yang tidak memprioritaskan tauhid di dalam dakwahnya. Beliau mengatakan, ad-da'i idza lam yahtam bit tauhid fa wujud ad-da'i idza lam yahtam bit tauhid fa adamuhu khairun min wujudih. Seorang dai yang tidak mementingkan masalah tauhid, tidak memprioritaskan masalah tauhid, ketidakadaannya lebih baik daripada keadaannya, keberadaannya. Nek basa Surabaya apa? Mendingan gak ono. Ya, mendingan gak usah gitu. Mendingan gak ada orang-orang demikian. Ya, karena itu ngerusak dakwah. Yang tidak memprioritaskan pada masalah tauhid ngerusak dakwah. Nah. Wa fi lafdin, dan dalam lafal yang lain, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, serulah mereka wahai Mu'ad untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan mereka bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Wa fi riwayatil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan kepada Mu'ad, fad'uhum ila an yuwahhidullah. Serulah mereka sampai mereka mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Ya, ini dalil kalau Nabi mengucapkan kalimat tauhid. Karena sebagian orang ini sampai masalah
tidak ada kalimat tauhid di dalam Al-Quran saja dijadikan alasan syubhat sama mereka. Salafi, dakwah salafiyah ini, ya, dakwahnya tauhid, katanya tauhid itu perkara paling penting dalam agama. Kalau memang tauhid itu perkara penting dari agama, kenapa Allah nggak pernah menyebutkan satupun kalimat tauhid di dalam Al-Quran? Maksudnya tauhid, ya, kalimat tauhid. Kalau nang Quran ada nggak? Yang ada tak kasih sama. Apa? Itu mau apa? Insya Allah yang anak mampu tak kasih. Ya sama dengan surat Al-Ikhlas. Ada kata-kata tauhid. Bukan. Surat Al-Ikhlas kan nggak ada kata-kata ikhlas. Iya, tapi bukan itu. Gini loh maksudnya. Ini kan sama seperti bantahan kita kepada orang-orang Nasoro. Kita katakan kepada orang-orang Nasoro, mereka itu keimanan yang paling fundamental, yang paling prioritas bagi mereka adalah tentang masalah apa? Trinitas. Ya kan? Maka kita katakan kepada mereka, kalau memang Trinitas ini adalah puncak daripada keimanan kalian, yang kalau nggak mengimani Trinitas maka tidak sah kenasraniannya, maka kenapa di dalam Alkitab kalian kok tidak ada? Ya, tidak ada kalimat Trinitas atau bahkan kalimat-kalimat yang memerintahkan kepada Trinitas itu. Nggak ada jemaah. Nah, dipakai sama ahli bid'ah. Ya kan? Kalau memang tauhid ini adalah prioritas, kenapa tidak muncul kata tauhid? Ya, tidak muncul kata tauhid di dalam Al-Quran. Maka dijawab oleh para ulama, kalaupun tidak muncul kata tauhid, maka makna tauhid muncul enggak? Pelecehan. Ya, makna tauhid, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Secara makna banyak dalilnya di dalam Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu makna tauhid bukan? Tauhid. Dan ayat-ayat yang lain belum lagi berbicara tentang kisah para nabi dan rasul. Ya. Namun di dalam hadis itu disebutkan tentang tauhid. Seperti misalnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ketika mensifati talbiyahnya Nabi SAW ketika haji, maka Jabir bin Abdullah mengatakan ahalla Rasulullah SAW bitauhid. Kata Jabir, Nabi SAW memulai hajinya dengan kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid yang dimaksud di sini? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tuh, ini kan tauhid secara makna. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ya, kalau kita mengikut mereka, tidak ada kata tauhid di dalam Al-Quran. Sebenarnya ada, tapi itu penafsiran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun ditafsirkan apa sama Abdullah bin Abbas? Liwahidun, ya, agar mereka mentauhidkan aku. Jadi ada di dalam Al-Quran. Baik, kemudian wa fi sahihi Muslim an Tariq ibn Ashim al-Ashja'i radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wahadallaha, tauhid lagi, barang siapa yang mengesakan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengkufuri, ya, dia mengkufuri apa-apa yang disembah selain Allah, haruma maluhu wa damuhu, maka haram darahnya dan haram hartanya untuk dirampas dan haram untuk ditumpahkan. Berarti dia menjadi seorang apa? Muslim. Ya, Nabi mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Ketika haji, Nabi mengatakan sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian haram di antara kalian, sebagaimana haramnya hari ini, ya, ketika haji, sebagaimana haramnya tanah ini, yaitu tanah Mekah,
dan sebagaimana haramnya bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Maka kalau sudah dia beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik, kalau zahirnya seperti itu, maka nggak boleh ditumpahkan darahnya dan nggak boleh dirampas hartanya. Nanti hitung-hitungannya, hisabnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya kata para ulama, misalnya nih, ada orang munafik, dia menyembunyikan kekufuran. Nggak ada yang tahu kalau dia kafir kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun zahirnya dia beribadah kepada Allah. Dia tidak berbuat syirik kepada Allah secara zahir yang dilihat sama manusia. Maka antum ketika menyikapi orang ini gimana? Muslim. Ya, karena antum nggak tahu batinnya. Makanya Nabi mengatakan nanti hisabnya dia bagaimana, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau ada orang muslim tapi dia pelaku maksiat, entah dia minum khamr atau riba atau zina atau judi, ya, maka ketika itu menjadi halal nggak darahnya? Ya bisa jadi kalau memang penguasa yang mengeksekusinya, seperti pelaku zina yang merajam yang boleh cuman siapa? Penguasa. Ya. Nanti hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap kita hukumi sebagai seorang muslim. Nah, di sini para jamaah, dalam hadis ini seorang muslim mukmin dia menjamakkan antara iman kepada Allah dan kafir terhadap sesembahan lain selain Allah. Makanya antum ketika disebut kafir sama orang kafir, iya ono gak popo. Ya, tapi tegasin, jangan iya saya juga kafir seperti engkau, jangan. Maksudnya tegasin, ketika orang kafir mengatakan, ada orang Nasrani mengatakan kalian wahai umat Islam adalah orang-orang kafir, maka jawab iya, kami kafir terhadap sesembahanmu. Loh ya enggak? Harus gitu, nggak boleh mengimani sesembahannya, kita harus mengkufuri sesembahannya. Allah mengatakan di ayat setelah ayat kursi, famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kafir terhadap taghut, yaitu yang disembah selain Allah, dan beriman kepada Allah. Nah, ini menjamakkan antara keimanan dan kekufuran. Maksudnya kekufuran kepada selain Allah harus, bahkan yang lebih didahulukan adalah kita harus mengkufuri semua yang disembah selain Allah, baru kemudian kita beriman kepada Allah. Ya kan? Apa syarat la ilaha illallah? Apa dulu? An-nafyu dulu, ditiadakan dulu, baru kemudian itsbat. Nah, ini kalau diibaratkan ya, yang pernah kita sampaikan, itsbat itu artinya menjadikan satu-satunya ada di atas meja ini, menjadikan benda satu-satunya di atas meja ini. Seperti misalnya HP. Ya, saya ingin menjadikan HP ini satu-satunya benda yang ada di atas meja. Maka mana cara yang terbaik? Saya letakkan HP ini, kemudian saya singkirkan barang-barangnya, atau saya singkirkan barang-barangnya dulu baru saya letakkan HP-nya? Mana yang lebih baik? Singkrino dhisik. Ya, kalau kau meletakkan barang dulu, engkau katut disingkrino pisan. Ya, ini ilustrasi saja. Bahwasanya mengkufuri taghut, mengkufuri yang disembah selain Allah itu lebih didahulukan, baru kemudian beribadah mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau kalau mau lebih jelas lagi, botol ini ketika antum mau isi kopi, misalnya ya, antum mau mengisi botol ini dengan kopi, maka harus diapakan dulu? Dibuang dulu, dikosongi dulu, baru kemudian diisi kopi. Jangan diisi kopi dulu, baru kemudian isinya dibuang. Iya, jangan. Nah, kebuang bisa nanti kopi ini, gitu kan. Wal ahadits fi hadzal makna katsira, dan hadis-hadis yang berbicara tentang seperti ini sangat banyak sekali. Wa hadzat tauhid huwa aslu dinil Islam. Tauhid ini adalah asal, pokok
ya pondasi agama Islam. Wa huwa asasul millah, dan dia adalah asasnya agama ini. Wa huwa ra'sul amri, dan dia adalah pangkal dari semua perkara-perkara. Wa huwa ummul faraid, dan dia adalah induknya semua yang diwajibkan sama Allah. Ya, Allah mewajibkan banyak, sholat, puasa, zakat, haji, banyak yang diwajibkan sama Allah Azza wa Jalla. Tapi semua itu menginduk kepada satu. Apa itu? Tauhid. Ya, induk dari semua yang fardu. Wa huwal hikmah fi khalqits tsaqalain, dan tauhid ini adalah hikmah diciptakannya jin dan manusia. Wal hikmah fi irsalir rusuli jami'an alaihimus salatu wassalam, dan tauhid ini adalah hikmah diutusnya semua nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Kama taqaddamatil ayatud dalah ala dzalik, sebagaimana ayat-ayat yang sudah kita bawakan sebelumnya, kata beliau. Wa minha qauluhu subhanahu, diulangi lagi sama beliau, diantaranya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Wa minal adillah ala dzalika aidan qauluhu azza wa jalla, dan diantara dalil tentang hal ini juga adalah firman Allah di surah Al-Hajj ayat 36. Allah mengatakan walaqad ba'atsna, kayaknya bukan Al-Hajj ini, surat An-Nahl. Kalau di situ apa? Kalau nak keterangan. Ya, coba dilihat surat An-Nahl ini, bukan surah Al-Hajj. Ayat ayat 36. Ya, surah An-Nahl ayat 36. Ini keliru di sini. Surah Al-Hajj, harusnya surah An-Nahl. Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, di mana rasul tersebut menyeru kepada umatnya an ya'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkan diri kalian dari taghut, semua yang disembah selain Allah. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, dan juga firman Allah azza wa jalla, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah, dan tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan, yaitu kami perintahkan kepada rasul tersebut bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Ya, maka sembahlah aku. Jadi dakwah para nabi dan rasul tauhid. Wa qala azza wa jalla, Allah juga mengatakan an Nuhin wa Hudin wa Salihin wa Syuaib alaihimus salatu wassalam. Nabi mengatakan, atau Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, tentang Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, annahum qalu liqaumihim, mereka semua berkata kepada kaumnya, u'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Yakni dalam surat Hud, surat Al-A'raf juga. Jadi kalau antum baca di dalam Al-Quran, di surat Al-A'raf misalnya, yang paling dekat saja. Ya, surat Al-A'raf menyebutkan tentang dakwah para nabi dan rasul. Nampak di sini bahwa dakwah para nabi dan rasul adalah at-tauhid. Ya, mulai surat Al-A'raf ayat 59 tentang Nabi Nuh. Nanti antum di rumah coba perhatikan ayat-ayat ini. Podo plek dakwahnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib. Sama kalimatnya yang diucapkan kepada kaumnya. Seperti di sini Allah mengatakan laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Perhatikan kata-kata tadi.
Ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kata Nabi Nuh, wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki sesembahan lain selain Allah. Kemudian lihat di ayat berikutnya, masih di surat yang sama, yaitu tentang Nabi Hud, ayat 65-nya. Allah mengatakan, wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sama enggak? Sama. Wa ila thamuda akhahum salihan. Dan kepada kaum Samud diutus kepada mereka Nabi Saleh. Apa kata Nabi Saleh? Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kalian enggak punya sesembahan lain selain Allah. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba. Dan kepada kaum Madyan telah diutus saudara mereka yaitu Syu'aib. Apa dakwanya Nabi Syu'aib? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, padahal problematika mereka berbeda-beda satu dengan yang lain. Nabi Syu'aib problemnya masalah ekonomi, di mana kaumnya suka curang dalam menimbang. Tapi fokus dakwahnya tetap apa? Tauhid. Ya, demikian juga Nabi Lut, problematikanya adalah masalah rumah tangga. Ya, laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan. Ya, masalah ya ini rumah tangga. Tapi apakah dakwanya Nabi Lut memfokuskan masalah itu? Tidak, tetap tauhid. Apapun problematikanya, tetap fokusnya apa? Tauhid. Ya, fokusnya adalah tauhid. Jadi ahlu sunnah itu, kalau kita lihat masyayikh, bahas apa wae, mesti nyambungnya kemana? Tauhid. Ya. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad misalnya. Ya, beliau ketika membahas tentang masalah ya hal-hal yang umum, yang masalah tazkiyatun nufus, ya, masalah hati, ya, yang ya tentang masalah hati, perbaikan hati itu, tetap beloknya ke masalah tauhid. Bahkan pembahasan tentang parenting, tuh, tentang parenting, apa artinya parenting ini? Iya, tentang pendidikan anak gitulah. Tetap yang dititik beratkan adalah masalah tauhid. Bahwasanya seorang anak ketika dia dididik dengan pendidikan tauhid, maka taatnya kepada orang tua itu bukan karena jasanya orang tua. Tapi taatnya kepada orang tua itu karena diperintahkan sama Robnya. Ya, dia taat kepada orang tua bukan dalam rangka membalas jasa orang tua, enggak. Dasarnya dia taat sama orang tua itu karena tauhid, karena dalam rangka beribadah kepada Allah. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Ya. Sehingga ketika dia mendapati orang tuanya mungkin jahat, orang tuanya mungkin menelantarkan dia, orang tuanya mungkin kejam, suka mukul dan yang lainnya, anak yang sudah dididik dengan pendidikan tauhid, yang sudah mengakar tauhid dalam dirinya, dia masih taat gak sama orang tuanya? Masih taat sama orang tuanya. Tapi kalau anak dididik dengan pendidikan selain tauhid, ketika orang tuanya mungkin jahat atau nggak adil sama saudaranya, kan banyak terjadi kayak gitu. Maka bagaimana perlakuan anaknya? Ini ya bodoh. Kalau bapak gue ngono ya wes aku gak taat. Iya kan? Iya. Karena membangun ketaatan kepada orang tua hanya dalam rangka tabadul manafi'. Dia taat sama orang tua hanya untuk sebatas apa ya? Membalas jasa. Naam. Nek orang tuaku gini baik, ya anak baik. Kalau orang tuaku jahat, ya mau aku baik, aku ya jahat pisan. Loh. Dan itu banyak terjadi. Lihat orang-orang kafir. Ya, bagaimana mereka memperlakukan orang tuanya. Ketika orang tua mereka jahat, orang tua mereka nggak sesuai dengan anaknya, ditelantarkan orang tuanya. Misalnya ada orang tua ya, anaknya dibuang ke cilik, wis gak direken misalnya, ya, ditelantarkan sudah anaknya. Tapi kemudian ketika bapaknya tua, menyesal dia, maka dia datang kepada anaknya, ya,
pengen meluk anaknya lagi, minta maaf karena dulu sudah membuangnya. Anaknya mau enggak kira-kira? Kalau dididik bukan dengan pendidikan tauhid, mau enggak? Mak mau, tendang pisan bapake. Kon ben cilik gua aku, saiki aku wis oge balik nang aku. Kan? Dibuang pisan bapaknya. Tapi anak yang sudah dididik dengan pendidikan tauhid, enggak. Anaknya justru yang mencari orang tuanya. Kemana orang tuaku? Dari dulu aku nggak pernah ketemu sama dia. Dari kecil saya dibuang ke panti asuhan. Dicari sama dia. Karena dia tahu yang nyuruh dia berbakti sama orang tua adalah Rabbnya, Allah. Tuh, para ulama membahas apapun, kajian apapun, pasti tauhid arahnya. Ya. Wa hadhihi annahum qalul wa hadhihi da'watur rusuli jami'an. Ini adalah dakwah para rasul semuanya, yaitu tauhid. Kama dallat ala dzalikal ayatani as-sabiqatani. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh dua ayat yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu tadi surat Hud dan juga surah Al-Anbiya, atau tadi surah An-Nahl tadi. Ya, surah An-Nahl dan surah Al-Anbiya maksudnya. Surah An-Nahl ayat 36 dan surah Al-Anbiya ayat 25. Kita berhenti sampai di sini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya. Waalaikumsalam. Ya, orang di bakat yang menjelaskan tentang seorang muslim beribadah seumur hidup, tapi kalau matinya kafir akan masuk ke dalam neraka jahanam kekal selamanya. Yang jadi pertanyaan saya itu, apakah itu sebuah takdir kalau akhirnya masuk neraka jahanam kekal selamanya? Iya. Apapun yang terjadi itu pasti ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikehendaki sama Allah Azza wa Jalla. Namun Allah ketika mentakdirkan itu berdasarkan apa yang dilakukan oleh hamba tersebut, yang kemudian di ACC, disetujui sama Allah, akhirnya terjadi. Atau bisa juga Allah mentakdirkan sesuatu tanpa dikehendaki oleh hambanya. Jadi ada dua. Ada kehendak hamba. Hamba pengen untuk ini, pengen untuk begini, di ACC sama Allah. Artinya ini bahasa kita ya, bahasa saya, di ACC maksudnya disetujui, dikehendaki sama Allah. Maka kejadian nggak sesuai dengan keinginan hamba tadi terjadi. Nah, ada juga terjadinya takdir, suatu takdir itu tidak dikehendaki oleh hamba, tapi murni dari kehendak siapa? Allah. Jadi cuma dua. Nggak mungkin ada takdir yang cuma dikehendaki sama hamba, Allah nggak menghendakinya. Itu nggak mungkin. Pasti di situ ada kehendak Allah. Seorang misalnya dia pengen untuk bermaksiat kepada Allah. Ketika terjadi kemaksiatan tersebut, maka terjadinya kemaksiatan itu berarti diapakan sama Allah? Ditakdirkan. Tapi apakah Allah yang disalahkan? Tidak, hamba ini yang memang dari awal menginginkan kemaksiatan itu. Ditakdirkan sama Allah, terjadi kemaksiatan dengan segala hikmah yang Allah kehendaki. Ada hikmah di balik itu. Kenapa kok Allah takdirkan? Kadang kita mikir, harusnya kalau Allah nggak suka sama maksiat, ya sakjane ojo diopono, sakjane ojo di ACC, sakjane ojo ditakdirno. Harusnya dihalangi hamba tersebut. Ya. Maka kita jawab, kita nggak tahu apa hikmah di balik itu. Allah memang tidak mencintai kemaksiatan itu. Namun Allah mentakdirkannya dengan hikmah yang Allah inginkan dampak daripada kemaksiatan itu. Contoh, ada orang yang bermaksiat, terjadi kemaksiatan, diizinkan sama Allah, terjadi kemaksiatan itu, takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksiatnya yang dicintai sama Allah, tapi hikmah di balik maksiat ini, orang ini kemudian menjadi sadar dan bertobat kepada Allah. Nah, ini yang dicintai sama Allah. Tobatnya yang dicintai sama Allah. Dan kondisi seseorang ketika setelah bertobat itu kebiasaannya lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik. Ya, orang itu ketika sudah bertobat, kondisi keimanannya itu lebih baik daripada sebelum maksiat.
Tapi jangan kita ini melaksanakan hanya berdasarkan takdir kauni. Jangan. Wah, katanya maksiat itu habis maksiat keimanannya semakin bertambah, Ustaz ya. Iya. Nek ngono tak maksiat enggak boleh. Yang kauni cukup diapakan? Diimani. Imani itu takdir Allah, tapi jangan dijadikan sebagai landasan dalam beramal. Landasan dalam beramal tetap yang syar'i. Tetap yang syar'i kalau landasannya. Allah nyuruh kita menghindari maksiat. Ya, Allah memerintahkan kita untuk bertobat, Allah memerintahkan kita untuk beribadah dan yang lainnya. Jalankan yang syar'i. Jangan menjalankan yang kauni tadi. Iya. Kan katanya taubat itu dicintai sama Allah. Dan kita nggak mungkin tobat kalau nggak maksiat dulu. Nek ngono tak maksiat dhisik. Engkau mari ngono tobat. Enggak. Ya. Nah, ini sisi takdir tersebut diinginkan sama manusianya, lah kok diizinkan sama Allah kedaden. Tapi ono sing nggak diizinkan, nggak ditakdirkan. Ya, dulu kita punya kawan itu. Dia itu cerita, mau maksiat itu angel luar biasa. Susah dia untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Seakan-akan tertutup, mau kesini mencoba maksiat ini ditutup, nggak bisa. Mau kesini terhalangi, nggak bisa. Mau kesini pokoknya dibuat susah. Ya, dulu dia sumpah, kok cek angel sih. Tapi belakangan kemudian akhirnya dia bersyukur. Ini berarti tanda ketika Allah tidak mengizinkan itu terjadi, berarti tanda Allah masih sayang, masih cinta kepada kita. Ya. Kita menginginkan maksiat, Allah tidak mentakdirkan maksiat tersebut. Berarti Allah masih cinta. Kalau dimudahkan, ini yang bahaya jemaah. Maksiat ya dimudahkan. Ya dimudahkan. Mapping ini, iso tibakno. Ya, mau bermaksiat seperti ini, gampang tibakno. Lancar tanpa ada halangan dan rintangan. Wah, ini bahaya ini. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika kau berpaling, maka semakin dipalingkan sama Allah. Allah semakin membenci engkau, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Itu istidraj. Ya. Nah, model yang berikutnya yaitu takdir yang murni Allah yang menentukannya. Manusia tidak menginginkannya. Tapi kalau Allah menginginkannya, kedaden enggak? Kedaden. Kecelakaan, ada yang menginginkannya? Tidak ada. Murni takdir Allah, murni kehendak Allah Azza wa Jalla. Bencana alam itu murni kehendak Allah. Kita enggak menghendakinya. Ya. Jadi saya ulangi ringkasnya, 3. Yang satu, manusia menghendaki, ya manusia menghendakinya, dan Allah tidak menghendakinya. Ya, manusia menghendakinya, Allah tidak menghendakinya. Terjadi enggak? Tidak terjadi. Manusia menghendakinya, Allah juga menghendakinya. Terjadi? Terjadi. Manusia tidak menghendaki, Allah menghendaki. Terjadi? Terjadi. Itu rumusnya. Ya, wallahu a'lam. Terkait dengan keadaan umat hari ini, kan? Itu berarti kan dakwahnya harus kepada tauhid, kan? Bagaimana Nabi terdahulu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, apapun diselesaikan dengan dakwah tauhid. Titik beratnya. Ada sebagian ustadz itu memprioritaskan dakwahnya kepada sosial. Jadi alasan mereka adalah kalau urusan perut saja belum selesai, tidak mungkin dia beribadah kepada Allah. Jadi fokusnya membuat gerakan-gerakan sosial, bakti sosial. Namun fakta di lapangan sampai hari ini, saya menjumpainya ada beberapa manusia itu yang tetap nyembah kuburan. Kasih uang, kasih beras, tetap nyembah kuburan. Nah, ini solusinya gimana? Ya, ini syubhat ya. Ketika dia mengatakan kalau urusan perut belum selesai, bagaimana mungkin mereka beribadah kepada Allah? Ini syubhat. Padahal kalau kita lihat
Seorang ketika dia mengajarkan tentang masalah tauhid kepada mereka, maka ketika urusan perut belum selesai, maka mereka yakin bahwasanya yang memberi mereka rizki, yang memberi mereka perut kenyang, yang bisa memberikan itu cuman siapa? Cuman Allah. Maka minta kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah. Ini sebagaimana dakwahnya Nabi SAW, dikaitkan dengan tauhid rububiyah, baru kemudian diseret kepada tauhid apa? Uluhiyah. Iya. Bilang kepada yang tadi perutnya masih belum terpenuhi, tanya kepada dia, siapa yang memberikan kalian makan, yang bisa mengenyangkan perut kalian cuman siapa? Ini muslim kan? Iya. Siapa yang bisa mengenyangkan perut kalian? Pasti mereka menjawab siapa? Allah. Maka minta kepada Allah. Allah yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian. Selain Allah nggak bisa memenuhi kebutuhan kalian. Ya, justru orang-orang seperti ini lebih gampang ditarik kepada tauhid harusnya, karena mereka sudah mengakui Allah satu-satunya yang memberikan rizki. Ya. Ini tauhid rububiyah dulu, baru kemudian ditarik ke uluhiyah. Sebagaimana ayat dalam surat Yunus ayat 31, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamlikus sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaqulun Allah. Katakan, siapa yang memberi kalian rizki dari langit dan bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Dan siapa yang mengatur segala urusan? Pasti mereka menjawab siapa? Allah. Ini kan rububiyah ini. Baru terakhirnya ditutup, afala tattaqun. Lantas kenapa kalian tidak bertakwa, tidak meminta hanya kepada Allah? Ya, tapi kalau mau digabungkan, bisa sebenarnya. Ya, sosial, urusan perutnya dipenuhi, tapi dengan syarat ya diadakan kajian di situ. Ya kan, selesai kajian mungkin urusan sosialnya dilaksanakan. Ya, bisa dengan dakwah. Sebenarnya itu cuma ngeles saja, alasan-alasan saja sosial. Sebenarnya dalam hatinya apa? Males dakwah tauhid ini, meremehkan masalah tauhid ini. Ya, nggak penting masalah tauhid ini. Nah, wallahu a'lam. Baik, ada. Katakan ada orang tuh dia beribadah, dia harus soleh. Terkadang di akhir hidupnya ternyata dia tidak soleh. Yang didapatkan seperti itu. Dan kita harus pasrah atau menyerah. Maksudnya pasrah menyerah itu? Dengan semua ditakdirkan. Oh, iya. Nabi SAW pernah ditanya, afala nada'ul amal wa nattakil ilallah. Apakah kita menyandarkan kepada Allah dan kemudian kita meninggalkan usaha, tidak beramal? Maka Nabi membantah, i'malu, tidak, tetap kalian beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, karena segala sesuatu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya jamaah, kita nggak tahu akhir hidup kita gimana. Antum baru boleh ngomong seperti itu kalau antum sudah ngintip di Lauhul Mahfud bahwasanya akhir hidup ana su'ul khotimah. Ya, akhir hidup ana di atas kekufuran. Kalau antum sudah ngintip di Lauhul Mahfud kayak gitu, boleh antum. Iya, pasrah sudah, bebas, miber mana terserah. Masalahnya kita nggak tahu apa yang Allah tetapkan di Lauhul Mahfud, kita nggak tahu. Maka tetap kita beramal, dan apa yang kita amalkan itu tidak akan meleset dari apa yang di Lauhul Mahfud. Ya. Kalau antum sekarang ini sudah pasrah, percuma wis, kalau Allah sudah menetapkan saya di neraka, percuma saya beramal. Wis, anak nggak mau beramal, akhirnya mati, masuk neraka. Loh kan temenan kan, gitu kan dia. Loh, memang benar catatan takdirnya gitu. Gara-gara engkau sudah putus asa di awal. Ya. Enggak, tetap. Ya, dan kuncinya adalah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla ketika beribadah. Karena kata Nabi, seorang ya la ya'mal bi'amali ahlil jannah,
seorang beramal dengan amalan-amalan penghuni surga, hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai jarak antara dia dengan surga hanya tinggal dhira', satu hasta saja. Iya. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamal bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Akhirnya ketika dia mati di atas amalan penghuni neraka, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Dalam riwayat yang lain ada tambahan fima yabdu linnas. Kok bisa ada orang yang soleh selama hidupnya, tapi di akhir-akhirnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka? Gara-gara apa? Solehnya selama ini cuma apa? Fima yabdu linnas, yang dilihat sama manusia. Ya, di mata Allah orang ini ketbian memang buruk. Iya, orang ini memang dari dulu sudah buruk. Tapi di mata manusia, masya Allah, soleh luar biasa. Ya, maka tetap ikhlas dalam beribadah kepada Allah, baik sendirian ataupun banyak orang. Ya, tidak mengharapkan apapun, tidak mengharap kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan terakhir, nggak apa-apa kalau memang di situ dia memprioritaskan masalah tauhid, ya nggak masalah. Memang bukan casingnya yang dibahas itu. Seorang mungkin dia membahas sirah, ya, tapi dari sirah itu dia menekankan poin-poin tentang masalah tauhidnya. Seorang mungkin membahas tentang masalah tafsir misalnya, ya. Nah, dalam masalah tafsir yang ditekankan sama dia adalah perkara-perkara tauhidnya. Nah, itu bisa kalau memang orang tersebut jiwanya itu sudah tauhid, ya, dakwahnya yang diletakkan pertama kali ada tauhid, apapun pembahasannya pasti dia akan memalingkan kepada tauhid. Ya, apa istilahnya ya? Iya, menggok-menggok masalah tauhid. Kayak antum kemarin, ya, kita sebutkan tentang Abu Musa al-Asy'ari, dia enggokno Abul Hasan al-Asy'ari. Iya. Itu ada triknya, menggok-menggok gitu. Ya, dibelokkan ke masalah tauhid. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.